Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pembahasan Fihi Mafihi bagian 27 halaman 164 dan halaman 167. Sebelumnya kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jikalau selama ini banyak kesalahan, baik itu salah ucap maupun salah gerak, kami mohon untuk dimaafkan, karena yang maha benar dan yang tanpa salah dan tidak punya kesalahan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama. Seseorang bertanya, apakah arti dari penghormatan, sholawat, dan pujian terhadap Nabi? Kemudian Maulana Rumi menjawab, ini berarti bahwa ibadah, pengabdian, dan rasa hormat itu bukanlah berasal dari kita, karena kita tidak cukup memiliki daya untuk melakukannya. Pada hakikatnya, penghormatan, sholawat, dan pujian terhadap Nabi itu semuanya adalah untuk Allah dan bukan untuk kita. Semuanya dari Allah dan semuanya adalah milik Allah. Baik, di sini ada seseorang yang bertanya kepada Maulana, wahai Maulana, apakah arti dari penghormatan, sholawat, dan pujian kita kepada Kanjeng Nabi itu sebenarnya? Kemudian Maulana menjawab bahwa itu semua sebenarnya ya untuk Allah, bukan untuk kita. Kita memuji atau menghormati Kanjeng Nabi itu ya karena kita menghormati kepada kekasihnya Kanjeng Nabi. Sama seperti ketika kita ingin menjalin hubungan baik kepada seseorang, terkadang kalau kita ingin memberikan hadiah kepada orang itu langsung, efeknya itu tidak sedahsyat ketika kita memberikan hadiah kepada orang yang dia cintai. Misalkan kita memberikan hadiah kepada anaknya, memberikan hadiah kepada saudaranya, dan sebagainya. Biasanya ketika kita memberikan hadiah kepada anaknya, maka orang yang kita maksud atau bapaknya itu akan terjalin hubungan baik, silaturahim yang baik dengan kita. Nah, itu adalah contoh jika kita ingin memiliki hubungan baik dengan Allah Ta'ala, maka kita cintai kekasihnya juga. Kita hormati kekasihnya, kita sholawat kepada kekasihnya, kita doakan kekasihnya. Sehingga kemudian zat yang kita tuju itu pun juga kemudian cinta atau senang kepada kita. Karena sejatinya sebenarnya kita ini adalah seorang pelayan yang berlomba-lomba ingin membuat majikan kita itu senang. Jadi kita memberikan hadiah kepada majikan kita. Kalau kita ingin memberikan hadiah kepada dia langsung, sepertinya sulit. Sehingga jalan terbaik adalah kita dekati kekasihnya. Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala melalui kekasihnya, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kaji, memang ternyata selama kita berdoa, selama hidup ini, ternyata doa kita sampai pada Allah Ta'ala itu bukan melalui malaikat. Bukan malaikat yang kemudian menampani doa kita kemudian mengirim kepada Allah Ta'ala. Tapi sebenarnya yang mengantarkan doa kita itu adalah Kanjeng Nabi untuk sampai pada Allah Ta'ala. Kalau kita mengingat kisahnya Isra Mi'raj, malaikat Jibril saja pada langit ke-6 tidak bisa lanjut ke langit ke-7. Lalu bagaimana mungkin malaikat yang lain mampu mengantarkan doa kita sampai pada Allah di langit ke-7? Satu-satunya zat
satu-satunya hamba yang mampu untuk masuk ke dalam langit ketujuh hanyalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, maka doa kita yang kita panjatkan selama ini sebenarnya yang mengantarkan itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa setiap kali berdoa kita awali dengan membaca sholawat, dengan menyebut namanya, dan kita akhiri dengan menyebut namanya juga. Karena jiwa kita sadar bahwa selama ini yang mengantarkan doa kita pada Allah itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka sebenarnya sholawat dan pujian terhadap Kanjeng Nabi itu bukan hal yang berlebihan, karena satu-satunya makhluk yang diizinkan untuk bermuwajahah langsung pada Sang Pencipta hanyalah Kanjeng Nabi. Bahkan nabi-nabi sebelumnya pun tidak diperkenankan atau belum diperkenankan untuk bermuwajahah langsung. Seperti kisahnya Nabi Musa, diberikan pancaran cahayanya saja gunung hancur dan kemudian Nabi Musa pingsan. Kanjeng Nabi Muhammad bisa langsung bermuwajahah atau bertemu, berhadap-hadapan dengan Sang Pencipta. Sehingga semakin kita memperbanyak sholawat pada Kanjeng Nabi, semakin dekat atau semakin kenal Allah Ta'ala kepada diri kita. Meskipun diri ini banyak dosa, tapi ingat bahwa jika Kanjeng Nabi yang memohonkan, maka urusannya sudah selesai. Manusia sebenarnya hanyalah seorang pelayan bagi majikan yang telah menciptakan semesta ini dan juga bagi kekasihnya. Membuat dia senang dan tersenyum adalah puncak dari kebahagiaan seorang abdi kepada tuannya. Dia senang kepada manusia yang ihsan, maka jadilah kita ihsan. Dia senang kepada manusia yang mensucikan dirinya, maka jadilah kita mensucikan diri ini. Dan dia senang kepada manusia yang memuji kekasihnya, maka jadilah kita manusia yang senang memuji kekasihnya. Semua kita lakukan demi dia dan hanya dia. Maka semua yang kita lakukan ini demi Allah dan hanya kepada Allah Ta'ala. Karena kita sebenarnya hanya seorang pelayan yang tugasnya itu yang membuat senang dan tersenyum kepada tuannya, kepada majikan kita. Majikan kita senang kepada manusia yang ihsan, maka kita jadi ihsan. Tuhan senang kepada manusia yang mensucikan dirinya, wallahu yuhibbul mutahhirin, maka kita menjadi manusia yang mensucikan diri. Dan Tuhan senang kepada manusia yang memuji Kanjeng Nabi, maka kita jadi manusia yang memuji Kanjeng Nabi. Semuanya adalah untuk membuat Allah senang. Karena memang agama sebenarnya itu adalah urusannya cinta, akhlak, dan saling membuat senang satu sama lain. Itu sebenarnya agama. Sehingga terciptalah Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang menjadikan rahmat, menjadikan keselamatan bagi seluruh alam semesta. Makanan-makanan ruh itu adalah kalam Tuhan yang tak berhuruf dan bersuara. Makanan ruh ini maksudnya adalah kenyangnya ruh ya. Jadi jangan diartikan bahwa ruh itu makan selayaknya tubuh ini makan, bukan. Artinya ruh itu kenyang pada sesuatu yang disebut dengan kalam Tuhan. Sesuatu ini tidak berhuruf dan bersuara, karena memang dimensinya itu di dimensi hati, di dimensi perasaan. Ketika mereka lahir ke dunia ini sebagai bayi, kemudian mendengar kalam itu, mereka tidak dapat mengingat apapun yang sudah terjadi sebelumnya di dunia ruh. Maksudnya,
ketika ruh ini kemudian dilahirkan sebagai bayi, dan bayi itu mendengarkan kalam Tuhan lagi, bayi itu tidak dapat mengingat yang sudah terjadi di alam sebelumnya, yakni alam ruh. Mereka merasa aneh dengan kalam ini. Itulah sekelompok manusia yang tertutup dari Tuhannya. Mereka tenggelam dalam kekafiran dan kesesatan. Perlu kami ingatkan bahwa kekafiran dan kesesatan ini merupakan sebuah kondisi, bukan sebuah status kemanusiaan atau identitas dari sebuah manusia. Kekafiran ini sebuah kondisi di mana setiap manusia bisa mengalami kondisi ini. Contoh, ketika ada manusia mengaku dirinya seorang muslim, KTP-nya itu Islam, tapi dia membunuh sesama muslim, dia korupsi, dia menzolimi, kemudian dia berbuat munafik, apalagi dia tidak menyelamatkan harta sesamanya, tidak menyelamatkan kehormatan sesamanya, dan tidak menyelamatkan nyawa sesamanya, maka dia sedang dalam kondisi kafir meskipun di KTP-nya itu Islam. Maka kekafiran ini sebenarnya sebuah kondisi. Manusia yang dalam kondisi kafir, hatinya tertutup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara sebagian orang yang masih memiliki sedikit ingatan, memendam rindu yang membara dalam hati mereka untuk kembali ke dunia ruh itu. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Beberapa dari mereka justru mendengar kalam itu, lalu tampak dengan jelas dalam pandangan mereka akan keadaan-keadaan masa lalu yang ada di masa ruh dahulu. Semua tabir tersingkap dari mereka dan bergabung dengan kesatuan itu. Mereka adalah golongan para nabi dan wali. Sehingga kalau gambar ilustrasinya, manusia yang terbuka hijabnya itu rindu akan alam ruh yang dulu dia pernah di sana. Jadi sebelum di alam rahim ada alam ruh. Alam ruh inilah di mana manusia itu menjadi satu dengan Tuhannya. Dalilnya fanafakhtu fihi min ruhi. Ketika jasadnya Adam itu tercipta, kemudian Allah meniupkan ruh dari sebagian ruhnya. Artinya memang dulu kita menjadi satu. Di sanalah tempat paling membahagiakan bagi seorang makhluk. Mengingat Tuhan saja kita bisa menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Apalagi kita menjadi satu dengan Dia, maka sudah itu melampaui sebuah ketenangan. Tidak bisa dibayangkan apalagi diucapkan dengan kata-kata. Nah, bagi orang-orang yang tersingkap inilah kemudian ingat tentang kondisinya dulu di alam ruh bersama Allah Ta'ala, sehingga beliau-beliaunya merasakan rindu untuk bisa mengenang alam itu, apalagi mengingat kondisi dunia saat ini yang banyak manusia tidak menyadari, bahkan lupa bahwa ada zat yang patut dicintai, bahwa ada zat yang patut untuk dirindukan, karena manusia sudah mencintai dan merindukan dunianya sendiri. Kondisi spiritual tertinggi bagi manusia adalah saat di mana manusia meniadakan segala keinginannya, pasrah total kepada Sang Maha Kuasa. Tabir akan selalu tertutup bagi manusia yang menginginkan ia terbuka. Sebaliknya, ia akan terbuka saat manusia melupakan segalanya kecuali kerinduannya pada Sang Kuasa. Lalu ujian terberat setelah harta, tahta, dan wanita adalah ujian karomah.
Ternyata memang yang menjadi penghambat kita menuju Allah Ta'ala itu adalah nafsu atau keinginan-keinginan. Sebenarnya tugasnya manusia di dunia ini salah satunya adalah untuk bisa mengendalikan keinginannya, bukan dikendalikan keinginannya. Ketika manusia bisa mengendalikan keinginannya, maka dia bisa memilih kapan harus tiada keinginan itu dan kapan harus ada. Kebanyakan orang-orang hakikat pun masih muncul keinginan untuk membuka tabirnya pada Tuhan. Maka disitulah kebijaksanaan Allah Ta'ala. Seringnya jika masih ada keinginan, tabirnya itu tidak terbuka. Tapi ketika manusianya itu pasrah total, meniadakan keinginan, yang ada itu hanya rindu kepada Allah Ta'ala, itulah saat dimana tabir itu terbuka. Ketika tabir terbuka, karomah itu hadir masuk dalam dirinya. Nah, disitulah memulai episode yang baru. Ujiannya bukan lagi ujian harta, bukan lagi ujian tahta, dan bukan lagi ujian wanita, tapi ujiannya adalah ujian karomah. Jika manusianya itu menikmati episode karomah itu, bisa segala macam yang kita bilang dengan kesaktian itu atau mukjizat atau karomah, akhirnya manusianya lupa pada tujuannya yang sejati, yakni Allah Ta'ala. Tapi ketika manusianya itu mampu untuk menghilangkan atau meniadakan kenikmatan karomah itu, maka dia akan terus melanjutkan perjalanan menuju tujuan yang sejati, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih banyak. Semoga bisa menambah kemesraan kita kepada Sang Pencipta dan kekasihnya. Jika ada kesalahan, kami ucapkan mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.